Semangat buat para ibu-ibu. Do that one dance, baby. That one dance. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau bercerita tentang kehamilan aku. Dan aku juga mau sharing pengalaman aku USG di dokter Cecep, yaitu di Ajil Pamom Ciawi Tasikmalaya. Yap, kalau kalian penasaran langsung aja tonton videonya sampai selesai. Oke guys, jadi sebelumnya kalau kalian yang belum tahu, ini adalah kehamilan aku yang kedua. Karena yang pertama aku mengalami keguguran dan alhamdulillah sekarang aku ngisi lagi dalam jarak 1 tahun dari keguguran. Terus aku ngisi lagi udah 1 tahun ngisi lagi. Nah, jadi aku itu gak promil sama sekali untuk kehamilan yang kedua ini, karena waktu itu selama 1 tahun gitu ya aku udah nyoba berbagai macam promil tapi tidak ada hasil, dan kayak ya udahlah pasrah aja gitu, minta aja sama Allah, berdoa terus. Dan waktu itu aku lagi gak promil apa-apa di bulan Desember. Aku telat haid itu bulan Desember tanggal 21 apa 20, pokoknya pertengahan itu. Nah, yang aku alamin di bulan itu, aku tuh sakit gigi terus parah. Ya ampun, ini harus kayak gimana gitu. Aku ngobatinnya udah pakai obat, masih aja sakit gigi. Nah, alhasil ada yang bilang kalau harus minum jus toge dicampur madu ataupun dicampur gula merah katanya. Nah, aku nyoba lah setiap hari tuh, meskipun gak enak gitu ya jus toge sama campur gula merah, ya agak mending ya, agak manis kalau dicampur gula. Tapi kalau cuma toge doang enak banget, sumpah aku gak suka. Tapi demi gigi aku ya, gigi aku sakit daripada sakit terus, ya udah aku setiap hari tuh minum jusnya. Dan alhamdulillah nggak tahu dari berkat minum jus itu, katanya mah ya toge itu menyuburkan gitu, bikin subur. Jadi mungkin aja bisa kan ya, dari gara-gara minum jus itu aku jadi positif hamil, tapi nggak tahu juga sih. Tapi ya itu yang sedang aku minum waktu itu, sehingga aku positif hamil garis 2. Dan itu gak nyangka banget sama sekali, karena kayak lagi nggak berharap untuk hamil, karena ya aku pengennya sembuh aja gitu sakit gigi aku gitu. Tapi Allah malah ngasih bonus gitu dari aku minum itu, bonusnya garis 2. Masya Allah, tabarakallah banget. Alhamdulillah sekarang usia kehamilan aku udah mau nincak 7 bulan guys. Doain ya semoga sehat terus kehamilan aku ini. Nah, jadi aku dalam kehamilan ini nggak kayak gampang aja, kayak mungkin nggak tahu ya, ada juga orang yang susah ataupun yang gampang. Dari bulan pertama, trimester pertama gitu ya, aku nggak terlalu mual parah, tapi aku belajar dari yang sudah aku alamin. Aku langsung istirahat gitu ya, nggak terlalu capek waktu itu, karena aku nggak mau terjadi yang kedua kalinya, amit-amit ya guys. Jadi aku jaga diri banget, gak capek sama sekali, kayak banyak istirahat, terus makan yang sehat, itu sayur, buah, sampai kayak 4 bulanan lah aku gak capek gitu ya, gak keluar rumah, gak jalan-jalan apalagi, gak kemana-mana gitu ya. Paling juga keluar cuma ke bidan doang sebulan sekali. Aku kan banyak istirahat tuh. Nah, aku tuh kayak ngerasa bosen banget, karena biasanya aku sering ikut suami gitu ya kesana kesini gitu. Dan sekarang harus diem aja di kasur, so butek banget. Ini kayak kepala tuh, ya ampun, kayak nangis gitu, gampang nangis ya, bener banget gampang nangis, gampang tersinggung juga gitu waktu itu ya. Kayak moodnya tuh turun naik gitulah, katanya sih biasa, hal biasa ya di kehamilan trimester pertama gitu. Nah, aku tuh kayak mulai jalan gitu, beres-beres,
di usia 3 bulan itu. Dan alhasil aku keluar plek lagi yang kayak dulu amit-amit ya, tapi ini sedikit banget pleknya. Dan aku langsung panik, tapi gak langsung aku cek ke dokter karena menurut aku lebih baik diam dulu. Kalau keluar plek ya langsung istirahat aja dulu, bed rest gitu di kasur. Nah kalau langsung buru-buru, nah, takutnya di jalannya, karena kan aku jauh gitu ya ke dokternya, di jalannya kita ke itu apa kecapean, nanti malah parah amit-amit, gak mau juga kan. Jadi aku itu waktu itu istirahat dulu 1-2 hari, nah baru aku cek ke dokter. Nah pas udah ke dokter, ke dokter Cecep yang di Ciawi itu, aku dikasih obat penguat, terus obat keputihan juga, karena aku ngalamin keputihan yang agak kayak banyak gitu. Dan aku konsul sama dokternya dan dikasih lah obat keputihan sama penguat janinnya. Dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, si plek itu berhenti, nggak ada lagi sampai sekarang gitu ya, nggak ada, alhamdulillah. Ada juga yang nanya biaya di situ bayarnya berapa. Nah aku yang pertama USG plus dikasih obat penguat janin sama obat keputihan itu habis 390 ribuan, sekitar 400-an lah ya kurang lebih. Nah terus aku USG lagi di usia 6 bulan karena aku mau ngecek jenis kelamin janin aku, karena penasaran banget guys, ya ampun. Dan alhamdulillahnya udah kelihatan, dedenya ngasih lihat. Aku di situ nggak minta obat guys, kata emang ditawarin ya sama bidan atau apa, pokoknya bukan dokternya sih, pokoknya itunya pegawainya gitu, tawarin mau sambil dikasih vitamin atau enggak, karena aku masih punya vitamin. Jadi aku enggak, cuma USG aja, USG 4 dimensi di dokter Cecep, biayanya 190.000. Itu sih biaya yang aku keluarin pas USG kedua untuk melihat perkembangan dan jenis kelamin janin. Nah menurut aku pelayanannya juga ramah banget, dokternya baik banget, kayak menjelaskan dengan detail gitu, ini tangannya, ini kakinya, terus semuanya disebutin sama dia. Enggak kayak aku juga pernah kan ya ke dokter yang lain, dan itu kayak cuma sebentar gitu USG-nya, nggak dijelasin nggak apa, terus kita nggak nanya juga, soalnya kayak pengalaman pertama gitu ya, waktu dulu belum tahu apa-apa, jadi diem aja. Dan terus si dokternya nggak ngejelasin, ya udah gitu, kayak masih penasaran pas keluar tuh, kayak ini tuh gimana gitu, kayak nggak apa ya, kayak nggak lunas gitu di otak tuh, kayak masih banyak pertanyaan. Tapi di dokter Cecep alhamdulillahnya dijelasin guys, kayak semuanya satu-satu gitu ya, perkembangannya, terus berat janinnya yang sekarang. Dan berat janin aku sekarang di usia 6 bulan itu 450 graman, dan katanya masih kurang, tapi santai aja karena katanya masih ada waktu gitu kan ya, jadi nanti juga berat badan dedenya masih bisa naik kayak gitu. Nah mungkin segitu aja dulu informasi yang bisa aku sampaikan dan cerita tentang kehamilan aku, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. See you on my next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.